Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah terbaru. Kisah ini spesial capture dan tidak dibawakan di channel lain, dengan judul Semesta Bara. Cerita ini lanjutan dari cerita yang berjudul Kurusetra. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Semesta Bara. Mas Giman, baksonya satu ya. Aku mencari meja di sudut kios bakso Mas Giman yang cukup berjarak dengan pembeli lainnya. Kios bakso Mas Giman adalah kios bakso terenak yang ada di desa ini. Walaupun banyak pesaing yang bermunculan, namun menurutku, bakso yang dibuat sendiri oleh Mas Giman ini belum ada tandingannya. Emoh lah, ndak mau aku. Kamu udah ngutang 5 mangkok loh minggu ini. Bayar dulu, baru tak bikinin. Ya, jangan gitu dong Mas Giman. Bikin dulu saja. Nanti kalau ada yang kesurupan atau ketempelan, langsung tak lunasin. Balasku yang segera bergegas menghampiri Mas Giman untuk merayunya. Mas Giman meletakkan centongnya dan menoleh ke arahku. Danan, kalau mau bayar utang, beli makan, itu berharapnya dapat kerjaan. Bukan supaya orang kesurupan. Ngawur kamu ini. Iya mas, makanya semangkok dulu ya, biar buat nyari kerjaan. Mas Giman menggeleng dan menghela nafas menatapku. Ya udah, sana duduk. Nah gitu dong Mas Giman. Aku pun kembali ke tempatku semula dan membaca koran yang tersedia di meja. Aroma kuah bakso Mas Giman dengan lancang menggoda penciumanku sebelum pesananku sampai di mejaku. Nggak usah dibaca, Nan. Isinya berita kriminal semua. Orang tua bunuh anak lah, pembunuhan perawan, pencurian mayat. Makin lama, makin gak beres ini bumi, Nan. Iya mas, kemarin malah ada berita bakso daging mayat mas. Balasku pada Mas Giman. Tiba-tiba, plak! Kalau ngomong yang benar kamu, kedengeran pengunjung yang lain, bisa nggak nafsu makan di sini mereka? Maaf mas, maaf. Mas Giman pun meninggalkanku dan membiarkanku menikmati bakso buatannya sambil membaca koran yang sebenarnya tidak begitu menarik. Memang benar apa kata Mas Giman. Sudah cukup lama berita-berita yang terdengar hanya berita kriminal dan hal-hal yang buruk. Entah apa yang terjadi, sudah beberapa tahun ini keadaan berubah drastis dari sebelumnya. Fenomena kesurupan, anak hilang, teror makhluk gaib, santet, terjadi lebih sering dan memakan banyak korban. Belum ada yang bisa memastikan penyebab semua ini. Baru saja aku beberapa menikmati bakso Mas Giman beberapa suap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat dengan terburu-buru. Mas Danan, tolong mas, Intan kesurupan. Teriak seorang ibu yang wajahnya sangat aku kenali, Bude Ijah namanya. Dia salah satu warga desa di tempatku tinggal. Mendengar teriakan itu, aku pun meninggalkan mangkok baksoku dan menuju keluar. Mas Giman, titip ya. Jangan diberesin dulu, lumayan rezeki nih. Oh, ngawur kamu, Nan. Orang kesurupan kok dibilang rezeki. Shh, tenang mas. Nanti habis ini aku lunasi hutangku. Mas Giman tidak menjawab lagi dan hanya menggeleng mendengar tingkahku dan membiarkan aku pergi.
Aku pun menghampiri Bude Ijah dan mengikutinya, menghampiri seorang anak yang dikatakan bernama Intan dan tengah kesurupan itu. Yah, inilah pekerjaanku, Danan Jaya Sambara, sang pengusir setan dari desa Pulung Rejo. Aku tinggal di desa ini bersama ibuku yang merupakan mantan sinden tersohor di tanah Jawa. Kalau bapak sudah lama meninggal, cukup lama. Reputasi bapaklah yang membuat aku dikenal sebagai pengusir setan. Aku dan Bude Ijah pun sampai di sebuah rumah di sudut desa. Aku memasuki sebuah rumah kayu yang sudah cukup berumur itu. Bude Ijah memperkenalkanku pada kedua orang tua Intan dan mereka mengantarkanku ke sebuah ruangan. Dan anak perempuan yang dimaksud itu pun ada di sana. Seorang anak perempuan meringkuk di atas lemari sambil tertawa dengan wajah yang pucat. Sopo kowe cah bagus? Ucap anak perempuan yang bernama Intan itu dengan suara serak. Aku melihat anak itu dan menggeleng. Melihat responku, kedua orang tua Intan mempertanyakan maksudku. Gimana Mas Danan? Berat, Bude. Setan yang merasukin setan tua. Terus gimana Mas? Mas bisa bantu kan? Tanya ibunya Intan. Aku menghela nafas dan keluar dari ruangan itu. Bisa, cuma maharnya nggak sedikit. Saya harus menggunakan ramuan sakti untuk mengusirnya. Nggak apa-apa, Mas. Saya siapin nanti mahar untuk Mas Danan. Tapi tolong sembuhin Intan, Mas. Ucap ayahnya Intan. Saat itu, aku menahan senyum mendengar jawaban ayahnya Intan itu. Sepertinya kali ini aku akan mendapat bayaran yang lumayan. Ya sudah, saya siapin dulu ramuannya. Aku pun meninggalkan rumah itu sejenak dan kembali dengan membawa sebuah nampan kecil yang berisi beberapa benda yang disusun seperti sesajen. Wah, mambu apa toh iki Mas? Keluh Bude Ijah ketika menyambutku kembali ke rumahnya Intan. Ini bau ramuan pengusir setan, Bude. Sudah tenang saja, habis ini beres. Bude Ijah dan kedua orang tua Intan saling bertatap-tatapan dan menutup hidungnya. Mereka pun sepakat untuk menjauh dariku dan mempercayakan penyembuhan anaknya itu kepadaku. Tolong keluar dulu dari rumah. Bahaya jika setan itu berpindah ke tubuh kalian. Mereka semua pun mengangguk dan membiarkanku menangani Intan yang masih bertingkah aneh di atas lemari. Aku kembali ke kamar itu dan Intan masih bersikap aneh di atas lemari pakaian. Ia mencakar-cakar dinding dan terus tertawa kecil dengan suara yang cukup mengganggu. Apa? Apa itu? Bau apa itu? Mengetahui kedatanganku, Intan pun berbalik dan mulai mewaspadaiku. Ini ramuan pengusir setan. Isinya dari kembang 7 rupa, tai kerbau, dan air seni kuda perjaka. Mendengar jawabanku, Intan menggeram dengan wajah mengancam. Jangan mendekat. Jangan berani-berani mendekat. Ucap Intan panik. Aku tersenyum dan duduk di satu-satunya kursi yang ada di kamar itu. Ya sudah, mau udahan atau mau ngerasain ramuan sakti ini? Tanyaku dengan santai. Intan diam dan menatapku dengan tatapan kesal. Tenang saja, bapak dan ibumu sudah aku suruh keluar. Cuma kita berdua di rumah ini. Mendengar ucapanku itu, Intan pun tidak lagi memasang wajah anehnya. Ia pun kembali seperti biasa dan berusaha untuk turun dari lemari bajunya itu dengan berhati-hati. Beneran, gak ada orang di rumah ini. Gak ada, tenang saja. Sesuai standar operasional prosedur. Gak usah tertawa lah. Ya makanya, jangan iseng. Nyusahin orang tua kamu tahu. Intan membuang muka saat melihat raut wajah puasku. Tahu dari mana kamu? Kalau aku pura-pura kesurupan? Lah, Mas Danan gak tahu kalau kamu pura-pura. Terus ramuan itu? Ya, kalau kamu gak pura-pura, berarti ya kamu harus ngerasain ramuan ini toh.
Intan menelan ludah dan menahan mualnya. Aku pun menyuruhnya tidur di kasurnya dan bersepakat mengatakan bahwa Intan benar-benar kesurupan dan akulah yang mengusir setannya. Intan sedikit kesal, namun menurutnya mengalah lebih baik daripada harus merasakan ramuan saktiku. Mas Danan, terima kasih ya. Kami gak tahu harus nyari siapa lagi buat nolongin Intan. Gak apa-apa, Bu. Sudah tugas saya. Tunggu sebentar ya, Mas. Bapak lagi nyariin buat Mas Danan. Iya, Bu. Gak apa-apa. Saya juga gak buru-buru kok. Balasku sambil mencoba menahan rasa senangku. Ayah Intan melangkah dengan langkah lesu. Ia membawa beberapa lembar uang kertas dan uang koin ke hadapanku. Maaf, Mas Danan. Ternyata cuma ada ini. Saya janji sisanya saya bayar secepatnya, ucap ayahnya Intan. Aku menghitung uang itu, dan jumlahnya masih jauh dari yang aku harapkan. Aku menghela nafas sambil menatap wajah ayah Intan yang penasaran dengan reaksiku setelah ini. Ya sudah, saya terima, Pak. Ini saya ambil segini saja. Sisanya buat Bapak ngajak Intan makan bakso saja, ya. Balasku sambil mengembalikan selembar uang 50 ribuan dan beberapa koin. Ini tidak apa-apa, Mas Danan. Tidak apa-apa, Pak. Sudah, nanti biar saya yang selesaiin urusan sama dedemitnya. Terima kasih, Mas Danan. Terima kasih. Aku hanya melambaikan tanganku sambil bergegas kembali menuju warung bakso Mas Giman. Semoga saja baksoku masih enak untuk dimakan. Mas, baksoku masih aman? Tuh, masih di meja. Aku berjalan ke arah meja tempatku menikmati bakso sambil membaca koran tadi. Namun ternyata sudah ada seseorang di sana yang menikmati baksoku sambil membaca koran. Kamu siapa? Itu baksoku. Pria dengan sarung yang menggantung di bahunya itu hanya menoleh ke arahku sejenak sambil menikmati baksoku lagi. Kamu siapa, Berani-beraninya. Bukannya menjawab. Ia justru menghabiskan semua baksoku sampai ke kuah-kuahnya, lalu menghampiriku. Mana? Ia celingak-celinguk memperhatikan tubuhku dan ingin merabah kantong celanaku. Apaan? Kamu nyari apaan? Mana duit yang kamu terima dari Bapak Intan? Ngapain kamu nanyain duitku? Mau ngerampok kamu? Balikin, Han. Gak pantas kamu ngibulin orang lain begitu. Kasihan mereka. Aku menatap bingung orang itu. Bagaimana mungkin ia bisa tahu bahwa aku tidak mengusir setan pada tubuh Intan? Lagian, apa urusannya dia? Toh semua pekerjaan sudah selayaknya mendapatkan bayaran. Siapa kamu? Berani-berani bilang aku bohong. Menangani masalah gaib sudah menjadi profesiku. Sudah sewajarnya lah aku dibayar. Pria itu hanya menggeleng mendengar jawabanku. Aku Cahyo. Bisa dibilang kita sama-sama punya karomah. Hanya saja, aku tidak pernah tega menerima uang dari orang yang lagi susah kayak mereka. Balas seseorang yang mengaku bernama Cahyo itu. Cahyo sama-sama memiliki karomah. Aku tidak percaya di tengah dunia yang sudah rusak ini masih ada orang sukarela menolong orang tanpa pamrih. Itu urusanmu. Ngapain kamu ikut campur urusanku? Cahyo tidak memperdulikan ucapanku dan menghabiskan segelas teh yang sudah dingin yang sebenarnya disiapkan untukku juga. Aku pun memilih untuk mengacuhkannya dan berpaling ke arah Mas Giman. Mas, bikinin aku satu lagi. Ini sekalian aku bayar sama utangku yang kemarin. Ucapku pada Mas Giman sambil menyerahkan uang dari Bapak Intan tadi. Belum sempat mengambilnya, tiba-tiba pria aneh itu nyeletuk. Mas Giman mau menerima duit begituan? Mendengar ucapan itu, tangan Mas Giman berhenti. Ia pun tak jadi mengambil uang yang kuberikan. Nanti saja, Nan. Kalau kamu sudah punya pekerjaan dan dapat duit yang lebih wangi, baru saya terima duitnya. Cahyo pun tersenyum mendengar jawaban Mas Giman. Saat itu nafsu makanku pun hilang dan memilih untuk meninggalkan mereka.
Aku sempat menoleh ke belakang dan terlihat pria bernama Cahyo itu menatapku bersebelahan dengan Mas Giman. Entah mimpi apa aku semalam sampai harus bertemu dengan pria aneh seperti itu. Rojopati. Malam itu aku masih terjaga menikmati suara jangkrik dan tokek yang terdengar dari sekeliling rumahku. Dulunya sawah-sawah di sekitar rumah ini adalah milik bapak. Namun setelah bapak tiada dan keadaan menjadi begitu berat, kami pun memutuskan untuk menjualnya. Aku sendiri sudah lebih dari 5 tahun tidak berjumpa dengan ibu. Ia menghilang bersama beberapa orang lainnya secara tiba-tiba. Aku menduga hilangnya ibu berhubungan dengan merebaknya kekuatan hitam yang bergejolak di berbagai sisi tanah Jawa ini. Saat itu aku mencoba mencarinya ke berbagai tempat, namun tak satu pun petunjuk untuk bisa aku dapatkan. Setelah beberapa tahun, aku pun menyerah dan memilih untuk terus bertahan hidup dengan apa yang aku bisa. Aku pun terduduk saat mengingat perkataan pria aneh bernama Cahyo itu. Sekilas perkataannya mengingatkanku pada Bapak dan Pak Le. Mungkin mereka adalah orang terakhir yang cukup bodoh seperti yang diharapkan oleh Cahyo. Lembaran uang kertas yang diberikan oleh bapaknya Intan masih tersimpan di saku. Aku mengeluarkannya sambil menerawangnya di balik cahaya lampu Petromax. Apakah uang yang didapat dengan cara yang benar dan yang dapat dengan cara yang salah itu berbeda ya? Aku meletakkan uang itu di meja dan memilih untuk menutup malamku dengan tidur di amben untuk melupakan kejadian menyebalkan tadi. Sesekali aku berharap semoga suatu saat keadaan bisa kembali damai seperti dulu, seperti saat Bapak masih ada dan setan-setan masih gentar untuk berhadapan dengan manusia. Aku terbangun dengan suara kentongan yang diketuk terus-menerus. Aku memastikan, dan ritme itu menandakan Rojopati. Ada yang meninggal karena pembunuhan di desa. Saat itu, aku mencuci wajahku sejenak dan bergegas menuju arah suara itu. Tapi suara itu perlahan-lahan menghilang. Secepat mungkin aku berlari melintasi jalan yang gelap dan berusaha mencapai desa sebelum hal buruk semakin terjadi. Bukan tanpa alasan, bahkan belum sampai ke desa saja, aku sudah bisa merasakan hal yang mengerikan menyelimuti desa saat itu. Sepi. Suasana desa benar-benar sepi tanpa ada satupun lampu yang menyala di sana. Aku menyadari ada yang tidak wajar dan memilih untuk menyelinap ke salah satu rumah. Jangan sakiti kami. Kedatanganku mengagetkan penghuni rumah itu yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak. Mereka semua terlihat pucat dan gemeteran. Apa yang membuat mereka sampai setakut ini? Aku pun memberi kode dengan meletakkan jari telunjuk di depan mulutku untuk meminta mereka agar lebih tenang. Shh, tenang. Ada apa ini sebenarnya? Mas Danan, ucap si bapak itu yang mulai mengenaliku. Aku mengangguk dan meminta mereka untuk tetap tenang. Itu mas, itu. Mereka menunjuk ke salah satu jendela yang tertutup tirai. Aku yang penasaran mencoba mengintipnya, namun mereka takut dan menjauh dari jendela. Aku tidak menyangka dengan pemandangan yang aku lihat saat itu. Seorang nenek. Seorang nenek dengan tubuhnya yang kuyup dan kebaya lusuhnya, menari dengan gerakan yang begitu aneh di tengah gelapnya jalan desa. Namun yang membuat kami merinding bukanlah tarian nenek itu, melainkan keberadaan begitu banyak sosok pocong yang mengikutinya. Wujud mereka begitu berantakan dan menakutkan. Sebagian dari mereka berjalan dengan kain kafan yang robek di bagian kaki, sementara yang lainnya melayang menanti di depan pintu-pintu rumah warga. Entah apa yang mereka lakukan, namun aura kegelapan dan ketakutan terasa begitu kuat.
Suara-suara rintihan terdengar dari pocong-pocong yang melintasi desa itu. Nenek penari itu mencari tumbal, Mas Danan. Desa yang mereka lewati pasti akan dihiasi oleh kematian dan jasad yang bergelimpangan, ujar bapak di rumah itu dengan suara serak. Wajahnya penuh ketakutan saat dia mencoba menceritakan apa yang dia ketahui. Aku memang pernah mendengarnya. Ada desas-desus akan keberadaan sosok besar di tanah ini yang tidak henti-hentinya mencari tumbal. Ia tidak mencarinya sendiri, namun mengutus makhluk-makhluk bawahannya untuk mempersembahkan nyawa untuknya. Dan jika benar, mungkin saja nenek dan pasukan pocong itu adalah salah satunya. Sementara kami masih terpaku menyaksikan pertunjukan mengerikan itu, tiba-tiba, brak! Terdengar suara keras dari salah satu rumah yang sebelumnya dilewati oleh sosok pocong. Pintu rumah itu terbuka, dan seseorang keluar dengan gerakan tubuh yang sangat aneh. Ia menggigit tangannya sendiri hingga robek, memakan dagingnya sendiri sambil tertawa histeris. Ada sosok makhluk yang tak kasat mata merasuki dirinya, dan hendak menghabisi nyawanya dengan cara yang mengerikan. Sialnya, aku menyadari sesuatu yang membuat aku semakin cemas. Nenek penari dan pasukan pocong itu terus menari dan melintasi dengan langkah mencekam hingga mereka tiba di depan rumah Mas Giman. Salah satu pocong yang wajahnya hangus dan seram berdiri di depan pintu rumahnya. Mereka siap untuk menjalankan misi kelam mereka. Gawat, Mas Giman. Aku masih ingin berharap bahwa Mas Giman akan selamat. Namun melihat pria yang kerasukan tadi, aku tidak yakin dengan apa yang akan terjadi pada Mas Giman. Brak! Suara pintu terbanting pun terdengar. Suara itu berasal dari rumah Mas Giman. Seketika aku pun panik, khawatir dengan keadaan Mas Giman. Namun sebelum aku sempat keluar meninggalkan rumah, aku tersadar bahwa seseorang yang keluar dari rumah itu bukanlah Mas Giman. Dia Cahyo, pria aneh yang tadi aku temui di warung baksonya Mas Giman. Ia tidak menggila seperti warga desa sebelumnya. Sebaliknya, ia tidak gentar dan membacakan sesuatu hingga sosok pocong di depan pintu itu terbakar dan musnah. Rupanya benar, ia bukan orang biasa. Ia menutup rumah Mas Giman dan seorang diri berjalan menghadang nenek penari itu. Kowe aja macem-macem le. Aku ora bakal melas karo kowe. Memang, Mbah, gak perlu kasihan sama saya. Toh yang pasti masuk neraka jahanam kan si Mbah sendiri yang sudah bersekutu sama setan. Balas Cahyo dengan entengnya. Kurang ajar kowe le. Tak pateni wae burun. Nenek itu kesal dan menghentikan tariannya ingin membunuh Cahyo. Saat itu seketika pocong-pocong yang mengikutinya berterbangan tidak beraturan dan mengincar rumah-rumah secara brutal. Sial, jika terus dibiarkan, tidak hanya Mas Giman, warga desa ini pun pasti akan menjadi korban juga. Duk, duk. Terdengar suara tak jauh dari posisiku berada saat ini. Aku mencari asal suara itu, namun pemilik rumah ini lebih dulu menemukannya. Mereka melihat sosok yang membuat wajah mereka pucat dari balik jendela. Pocong itu telah sampai di rumah ini. Mereka berusaha melompat menabrakkan tubuhnya ke rumah untuk masuk. Duk, duk. Walau tertutup dengan rapat, pocong itu masih tidak menyerah. Jelas saja, perbuatan itu hanya untuk menjatuhkan mental siapapun yang ada di rumah. Tujuan mereka membuat pemilik rumah itu dikuasai oleh ketakutan, hingga mereka bisa merebut kesadaran warga yang berada di dalam rumah itu. Hei, jangan bercanda. Aku berteriak. Brak! Aku mendobrak pintu itu dan menghadapi sosok pocong yang mencoba masuk ke dalam rumah itu. Jangan berbuat seenaknya di desa ini.
teriakku lagi dengan emosi, menarik kain kafan pocong itu dan menyeretnya ke jalan. Pocong itu meronta dan mengeluarkan bau busuknya. Namun aku tidak gentar. Mereka benar-benar keterlaluan. Buak! Bawa pergi anak buahmu. Aku berteriak melemparkan pocong itu ke hadapan nenek penari yang masih bersih tegang dengan Cahyo itu. Bocah ingusan. Nenek penari itu kesal melihatku. Ternyata kamu di sini. Pulang saja. Gak ada yang bakal membayar kamu di sini. Iya, aku mau pulang. Tapi setelah melihat kamu sudah benar-benar menghabisi mereka. Balasku pada Cahyo. Tentu saja, aku tidak ingin mengambil resiko untuk berurusan dengan nenek itu. Tidak ada untungnya juga. Kalaupun aku menang, tidak ada jaminan tuan dari nenek penari itu tidak akan mengincarku untuk membalas dendam. Cuy, Danan yang aku kenal sama sekali bukan pengecut sepertimu. Danan yang ia kenal? Apa ia pernah mengenal orang lain yang memiliki sama denganku? Terserahlah. Saat ini aku hanya ingin memastikan tidak ada warga desa yang menjadi korban lagi, sampai nenek penari dan pasukan-pasukannya itu berhasil dikalahkan. Cahyo memulai pertarungan dengan membacakan ayat-ayat suci yang membuat sosok pocong-pocong itu terganggu. Nenek penari itu pun geram saat mengetahui beberapa pocong miliknya terbakar dan kesakitan dengan alunan doa-doa Cahyo. Namun itu saja tidak cukup. Nenek yang semakin kesal itu melanjutkan tariannya. Pocong-pocong itu semakin merintih dengan suara yang menekangkan telinga. Mereka mengepung desa dengan tarian-tarian aneh dan menjijikan. Mas, pateni aku, Mas. Pateni aku. Aku mendengar salah satu pocong itu merintih, meminta tolong untuk dibunuh. Mereka seolah merasa tersiksa dan tidak memiliki kehendak atas tubuh mereka yang seharusnya sudah mati itu. Suara mereka memelas, tapi tubuh yang membusuk itu masih berusaha mengincar warga desa. Aku mengambil sebotol air dari tasku dan membacakan doa yang cukup panjang. Satu persatu aku menyeret pocong-pocong sialan itu meninggalkan rumah dan menyiramkan sedikit air di depan pintu rumahnya. Seharusnya dengan air ini, pocong-pocong itu enggan untuk mendekat ke rumah-rumah itu. Mas Giman. Mas Giman baik-baik saja. Teriakku sampai di rumah Mas Giman. Iya, Nan. Saya baik-baik saja. Tapi pemuda itu, ia tidak mungkin melawan setan-setan ini sendiri. Ucap Mas Giman yang membukakan pintu untukku. Ya udah, Mas Giman di rumah saja. Jangan keluar sebelum pagi ya, Mas. Pokoknya jangan berhenti berdoa. Mas Giman mengangguk dan menutup pintunya kembali. Aku berbalik dan ingin menuju ke rumah berikutnya. Namun saat itu aku tersentak. Sosok mayat berkafan hitam sudah berdiri di belakangku. Kulit wajahnya sudah membusuk dan bola matanya sudah tidak lagi berbentuk. Mulutnya yang tak lagi memiliki bibir tidak henti-hentinya meneteskan liur yang membawa kutukan itu. Minggir! Aku berteriak sambil menyiramkan air doa itu padanya. Air itu membasahi pocong berkafan hitam itu hingga tubuhnya terbakar dan mengeluarkan asap. Tapi rupanya itu tidak cukup. Sebaliknya, tubuh pocong itu mengeluarkan asap hitam dengan bau yang begitu menyengat. Aku merasa asap itu membawa kutukan yang tidak biasa. Dengan cepat aku pun menjauh dari makhluk itu. Serat! Tubuhku tergores oleh sesuatu. Aku menoleh, dan saat itu aku tersadar bahwa aku sedang ada di pertarungan antara nenek penari dengan Cahyo. Ini pertarungan yang sudah lama tidak aku lihat. Cahyo dan nenek penari itu saling beradu serangan. Nenek itu melompat dan melayang dengan menggenggam 2 tusuk konde di tangannya. Aku bisa memastikan goresan di tubuhku tadi berasal dari tusuk konde itu. Tapi aku harus fokus pada sosok pocong hitam di hadapanku. Asap itu terlalu berbahaya. Mungkin saja asap dan liur dari pocong ini
bisa membunuh satu desa secara perlahan jika dibiarkan. Aku pun mengambil tasbih dari tasku dan hendak membacakan ayat-ayat suci untuk menghadapi pocong berkafan hitam itu. Pulanglah ke neraka, ucapku yang mencoba menghadapi pocong itu. Tapi pocong itu tidak ada di tempat sebelumnya. Bulu kuduku saat itu menunjukkan keberadaan sosok itu yang tanpa aku sadari sudah berada di belakangku. Aku menoleh dan wajah yang membusuk itu begitu dekat dan menyelimutiku dengan asap berbau busuk itu. Aku terjatuh. Seketika tubuhku lemas dan sulit untuk berdiri. Danan! Cahyo menyadari keadaanku dan hendak menghampiriku. Jangan mendekat. Ini bukan asap biasa. Tusuk konde itu juga bukan pusaka biasa. Aku memperingatkan pada Cahyo. Cahyo tidak memperdulikan ucapanku dan ikut membahayakan dirinya untuk menarikku dari asap terkutuk itu. Bodoh. Cahyo tidak memperdulikan ucapanku. Ia tak berhenti menggumam, membacakan amalan penyembuh untuk memulihkan dirinya dari pengaruh asap itu. Namun sepertinya itu tidak cukup. Aku menyadari tubuhnya mulai melemah. Brak! Aku terjatuh dengan rasa sakit yang mulai menjalar ke tubuhku. Cahyo tidak tinggal diam. Dia membacakan doa pada sebotol air dan meminumkannya kepadaku. Aku mendapatkan kembali sedikit tenagaku, namun aku tahu kalau tak lama lagi kutukan dari pocong hitam itu akan kembali menggerogotiku. Wes yole, wayahe mati. Sial, nenek penari dan pocong hitam itu kini mendekat ke arah kami. Sepertinya kali ini ia benar-benar akan menghabisi kami. Nan, jaga diri kamu. Cahyo menepuk pundakku beberapa kali dan berdiri menghadapi mereka berdua seorang diri. Cahyo, kamu jangan nekat. Teriakku yang tidak digubris olehnya. Aku melihat kulitnya mulai pucat. Ia sudah tidak dalam kondisi sempurna. Sial. Apa dia benar sebodoh itu? Membantu warga desa tanpa mengharapkan apa-apa? Apa benar ia rela mempertaruhkan nyawanya demi warga desa tanpa mengharapkan apapun? Aku mencoba mengatur nafasku, menenangkan diriku. Sekilas bayangan Bapak melintas di pikiranku dan mengingatkanku akan bagaimana kehidupan Bapak dulu. Bapak, apa benar masih ada orang yang memiliki niat seperti Bapak dan Pak Le di alam ini? Gumamku sambil menatap punggung Cahyo. Asap hitam dari pocong itu semakin menyebar, sementara nenek penari itu melayang dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Mereka benar-benar akan menghabisi Cahyo. Jika benar Cahyo adalah orang seperti kalian, berarti aku tidak boleh membiarkan ia mati, kan Pak? Entah mengapa saat itu aku membayangkan senyuman Bapak. Aku merasa walaupun harus mati, setidaknya aku harus melindungi orang seperti Cahyo. Kedua tusuk konde pusaka itu melayang mengincar Cahyo. Namun saat Cahyo ingin menghindar, pocong hitam itu sudah berada di belakangnya, sama sepertiku. Dalam sekejap, Cahyo diselimuti kutukan dari pocong itu. Ia ingin menjauh, namun gerakannya lemah. Nenek penari itu masih terus mengincarnya. Dengan tubuh seperti itu, serangan nenek itu akan mendarat telak di tubuhnya. Tang, tang. Di saat yang bersamaan, api putih membakar tubuh Cahyo dan secara perlahan memulihkannya dari kutukan yang baru saja hampir melumpuhkannya. Api itu juga yang saat ini membakar tubuhku. Danan, itu keris Sukma Geni dan keris Raga Sukma, ucap Cahyo dengan raut wajah kaget. Kali ini aku berdiri di hadapan Cahyo menghadang kedua makhluk itu dengan dua buah keris tergenggam di tanganku. Kau tahu tentang kedua pusaka ini? Aku sendiri bahkan tidak yakin kedua pusaka ini mau mengikutiku. Tanyaku dengan cukup bingung.
Aku memang sengaja menyembunyikan keberadaan 2 pusaka yang diwariskan bapakku ini. Pastilah, kedua pusaka itu sudah menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Balas Cahyo sambil sedikit tersenyum. Aku tidak mengerti dengan ucapannya, namun aku tidak punya banyak waktu. Saat ini aku harus mengalahkan kedua makhluk ini dengan cepat. Cerang! Aku menghadang kedua tusuk konde yang mengincar kami lagi. Namun aku tidak berhenti sampai di situ. Tubuhku terduduk dengan api putih yang menyala. Namun rohku melayang mengincar nenek penari itu dan membenturkan serangan yang bertubi-tubi. Nenek itu geram. Kami beradu serangan hingga luka-luka terbentuk di tubuh kami. Namun aku tidak melonggarkan seranganku sedikit pun. Aku tidak peduli dengan serangan yang bahkan melubangi tubuh rohku. Dengan keris Raga Sukma, aku mendaratkan serangan membabi buta pada nenek terkutuk itu. Bocah sialan. Kau yang nenek sialan, jangan berani-beraninya mencari perkara di desaku. Serat! Aku berhasil menggores mata nenek itu. Nenek itu kesal. Ia mendekat dan memuntahkan cairan hitam panas dari mulutnya dan membuat wajahku melepuh. Namun sebelum serangan itu membunuhku, tubuh fisikku kembali membara dengan keris Sukma Geni di tangannya. Lukaku kembali pulih dan memberikanku kesempatan untuk mengejar nenek itu lagi. Ilmu apa itu? Nenek itu mulai gentar, namun aku sama sekali tidak peduli. Hebat, Danan. Aku tahu kedua keris itu bisa digunakan seperti ini. Cahyo berteriak. Pocong itu menghalangiku menyerang nenek itu. Tapi dalam wujud ini, kutukan bukanlah hal yang kutakutkan. Kekuatan pemulihan keris Sukma Geni seharusnya bisa memulihkan tubuhku dari kutukan atau serangan gaib yang merasuk ke tubuhku. Minggir, makhluk laknat. Teriakku sambil menghujamkan keris Raga Sukma pada pocong hitam itu. Kali ini dengan mudah aku menembus tubuhnya dan perlahan tubuh pocong hitam itu mulai terbakar. Akan ku balas. Geram pocong hitam itu. Aku merasakan jasad terkutuk itu musnah. Namun entah mengapa, aku merasa itu bukan tubuh yang sebenarnya dari makhluk itu. Entahlah, aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Kali ini, aku berhadapan 1 lawan 1 dengan nenek penari itu dengan melayang di antara rumah-rumah desa. Percuma, tidak ada satupun manusia yang bisa membunuhku. Kali ini aku tidak menggubrisnya. Ia tak lagi menggunakan tusuk kondenya untuk menyerangku. Kali ini kukunya yang menghitam dan panjang, siap merobek tubuh rohku. Cakar itu berhasil menggapaiku, tapi saat itu juga wujudku sirna. Keris Raga Sukma secara tiba-tiba sudah menancap di punggung nenek itu bersama rohku yang berpindah dalam sekejap. Bagaimana bisa? Nenek itu bingung, namun keris Raga Sukma sudah menembus jantungnya. Sia-sia. Tubuhku tidak akan hancur hanya dengan keris murahan itu. Aku tidak peduli dan terus menancapkan keris itu lebih dalam. Tunggu, hentikan. Apa yang terjadi? Bagaimana aku tidak bisa pulih? Aku tidak mau mati. Percuma. Keris Raga Sukma sedang menghancurkan sukmamu. Tubuhmu tidak akan bisa pulih jika sukmamu hancur. Hentikan. Aku ingin abadi. Aku tidak ingin mati. Sayangnya, siksaan abadi sudah dijanjikan untuk kalian yang bersekutu dengan setan. Aku menarik keris Raga Sukmaku dan mengibaskannya untuk membersihkannya dari darah nenek itu. Brak! Tubuh nenek itu terjatuh di tanah. Ia melotot dan mencoba berteriak, namun nyawanya sudah habis. Ia hanya mengangkat tangannya,
seolah berusaha menggapai sesuatu. Aku tidak mau mati. Tangan itu pun kembali terkulai lemas. Nenek itu mati dengan mata yang melotot dan penuh dengan penyesalan. Aku pun kembali ke tubuhku dan bergegas menghadapi sisa-sisa pocong yang dibawa oleh nenek itu. Aneh, tak ada satupun pocong yang tersisa di desa ini. Hahaha, sudah selesai. Suara Cahyo terdengar dari salah satu pohon di dekat rumah Mas Giman. Aku pun menoleh dan melihat Cahyo sedang asik menikmati buah jambu di pohon bersama seekor kera. Pocong-pocong itu sudah beres. Hampir saja aku salah menilaimu. Tunggu, Cahyo membereskan pocong-pocong itu seorang diri. Secepat ini, bagaimana bisa? Cahyo yang sudah puas menikmati jambu pun turun dari pohon itu dan menghampiriku. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu tentang kedua pusakaku? Kamu masih tinggal di dekat sawah kan? Kita ngobrol di sana saja. Toh waktu kita panjang. Sekalian ku kenalkan dengan seorang temanku. Aku melihat ada seorang pria lain tak jauh dari tempat kami saat ini. Aku tidak sadar bahwa ia ada di sana sejak tadi. Secara sekilas saja, aku menyadari betapa misteriusnya orang itu. Namanya Chandra Mukti. Ada banyak hal yang ingin kami bahas. Keris pusaka mayit. Apakah mungkin ada sebuah pusaka yang memiliki kesadaran dan menjadi pemicu bencana di alam ini? Pernyataan itu sekilas terdengar tidak masuk akal dan seolah mengada-ada. Tapi jika aku mengingat bagaimana tiba-tiba kekuatan hitam mulai menguasai tanah Jawa saat dulu, kisah ini terdengar masuk akal. Hanya saja, tahta tertinggi dari bencana ini adalah kesadaran sebuah pusaka. Tunggu, bukan hal itu saja yang terdengar tidak masuk akal. Jadi kamu Cahyo dari semesta lain, yang datang ke semesta ini untuk menebus kesalahan Cahyo dari semasa ini. Cahyo mengangguk. Aku menoleh ke arah Chandra Mukti yang diceritakan oleh Cahyo sebagai seorang yang mampu membawa dirinya ke semesta ini. Lalu, walau mampu berpindah semesta, Mas Chandra Mukti ini gak boleh andil dalam kejadian apapun. Aku bertanya lagi. Chandra Mukti mengangguk. Saya hanya bisa bertindak di semesta saya sendiri. Saat ini, saya hanya bisa memantau apa yang kalian lakukan. Loh, kok aneh? Cahyo bisa, tapi Mas Chandra Mukti tidak. Kekuatan Chandra Mukti itu sakral. Ada larangan yang tak boleh dilanggar. Jadi, untuk bertindak, ia harus meminjam tangan orang lain. Jelas Cahyo padaku. Mungkin maksud mereka, kekuatan Chandra Mukti akan hilang ketika ia melanggar pantangannya. Seperti pantangan keris Sukma Geni yang kekuatannya akan menghilang jika bilahnya terkotori oleh darah selain pemiliknya. Jika dengan analogi seperti itu, sepertinya aku bisa mengerti. Jadi kalian bermaksud meminta bantuan untuk menghentikan keris pusaka mayit itu? Cahyo mengangguk tanpa ragu. Mungkin kamu berbeda dengan Danan yang ada di semestaku. Tapi saat melihat kejadian tadi, ternyata Danan ya tetaplah seorang Danan. Aku menghela nafas. Ucapan itu membuat aku sedikit penasaran tentang bagaimana Danan yang ada di semestanya. Apa Danan di semestamu kuat juga? Ya, mungkin. Hidupnya lebih sejahtera? Ya, mungkin juga. Dia bekerja keras. Apa dia punya pasangan? Ada, cantik loh, anggun, baik banget. Mendengar ucapan itu, aku jadi semakin penasaran. Di mana? Di mana aku bisa bertemu pasanganku itu? Aku bertanya semangat. Cahyo menoleh ke arah Chandra Mukti sejenak dan kembali menatapku. Sayangnya, mungkin desanya saat ini sudah hancur. Kemungkinan besar dia tidak selamat. Dan yang terpenting apa?
Yang terpenting, sepertinya dia nggak akan jatuh cinta sama kamu yang dalam keadaan seperti ini. Ucap Cahyo sambil menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wasem. Aku pun tersenyum kecut mendengar pernyataan Cahyo. Namun bisa kuakui ucapannya mungkin tidak salah. Tapi setidaknya aku bisa berharap bahwa Tuhan sudah menyiapkan jodoh untukku dan akan mempertemukan kami saat aku sudah lebih siap. Jadi gimana? Mau bantuin kami kanan? Aku meninggalkan tempat duduk sejenak dan menatap beberapa bingkai foto yang ada di dinding rumah itu. Aku akan ikut dengan satu syarat. Kalau syarat itu adalah untuk pembalasan dendam Pak Le, lebih baik kau lupakan saja. Tanggap Cahyo singkat. Aku menggeleng menanggapi pertanyaan itu. Bukan itu. Sudah sekian tahun semenjak kematian Pak Le, dan aku baru mengetahui penyebabnya saat ini. Aku sudah lebih dulu ikhlas, dan kenyataan apapun tidak akan merubah itu. Lah lantas apa? Aku mengambil satu bingkai kecil yang berisikan foto seorang sinden yang tengah bersimpuh di pementasan wayang. Bantu aku mencari jejak ibu. Nyai Kirana. Aku mengangguk sambil mengharapkan persetujuan dari Cahyo. Bagaimana seandainya kita temukan Bude sudah meninggal? Tidak masalah. Toh aku sudah cukup lama hidup sendiri. Hanya saja aku khawatir jika ternyata ibu masih hidup namun dalam keadaan yang buruk. Baik, kami setuju. Kita cari Bude sekaligus menyelesaikan urusan dengan keris terkutuk itu. Balas Cahyo tanpa berpikir panjang. Aku tidak menyangka Cahyo akan menyetujuinya secepat itu. Sebenarnya, setelah mendengar cerita Cahyo tadi, aku jadi memikirkan bahwa bisa saja hilangnya ibu berhubungan dengan tragedi yang berakar dari keris itu. Masih banyak yang ingin aku katakan kepada Cahyo tentang kejadian setelah kematian Pak Le, tentang kematian dirinya yang berasal dari semesta ini, dan bagaimana tentang semesta tempat ia berasal. Namun sepertinya aku juga harus menceritakan banyak hal tentang bagaimana ibu menghilang, tentang bagaimana aku memiliki kedua pusaka sambara di tanganku, dan mungkin tentang kehidupan bule tanpa keberadaan Pak Le. Namun waktu kami masih panjang untuk saling bercerita atas itu semua. Perjalanan kami mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Yang pasti, aku harus benar-benar bersiap diri dan tidak membiarkan diri untuk lengah. Karena masih ada satu hal yang harus kulakukan. Satu hal yang penting yang harus aku tunaikan sebelum aku mati. Membayar hutang baksoku pada Mas Giman. Cerita spesial chapter ini selesai. Dan tunggu kelanjutan cerita lainnya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan buat teman-teman semua yang sudah nge-like video ini, yang sudah komen, yang sudah nge-share video ini, terima kasih banyak. Dan untuk komen kalian, mohon maaf sekali saya tidak bisa membalasnya satu persatu. Dan terima kasih buat kalian semua, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.